di mana saudari DDW melalui saudara IC menerima uang sejumlah 3 miliar dalam pecahan Singapura dollar, kemudian 500 juta dalam pecahan juga Singapura dollar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Ketua Kadin Kalimantan Timur Kaltim, Dayang Donawal Viaries terkait kasus korupsi izin usaha pertambangan IUP di Kaltim. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan pengusaha Rudi Ong Chandra sebagai tersangka dan telah ditahan pada Agustus lalu. Dayang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Kaltim juga dikenal sebagai putri dari Gubernur Kaltim 2 periode 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018, Awang Farouk Ishak. KPK sebetulnya juga telah menetapkan Awang sebagai tersangka. Namun penyidikan kepada Awang dihentikan karena ia meninggal dunia. Berikut penjabaran kasusnya oleh pihak KPK. Pada siang hari ini akan kami sampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan izin usaha pertambangan IUP di Kalimantan Timur periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Bahwa proses perizinan kerap menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Modus yang muncul dari proses perizinan ini antara lain adalah suap untuk mempercepat terbitnya izin. Jadi seringkali para pengusaha yang akan menanamkan modalnya untuk berusaha dalam bidang pertambangan itu harus mengeluarkan sejumlah uang ya dalam rangka untuk memperlancar terbitnya izin itu seperti itu. Ini sebetulnya kategorinya ada yang memang karena tempat atau lahan-lahan tersebut tidak pada jalur yang diperbolehkan sehingga terbitlah keinginan dari para pengusaha ini atau oknum ini untuk melakukan sesuatu ya, memberikan sesuatu kepada penyelenggara supaya berbuat yang melanggar aturan. Pada kesempatan ini adalah yang kedua ya, karena sebelumnya sudah kita lakukan penahanan terhadap satu orang tersangka. Jadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait perizinan usaha di Kalimantan Timur kepada penyelenggara negara periode 2013-2018 telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara AFI selaku Gubernur Kalimantan Timur yang bersangkutan sudah meninggal dunia almarhum. Kemudian saudara DDW selaku Ketua Kadin Kaltim sekaligus anak saudara AFI yang pada sore hari ini dilakukan penahanan. Kemudian saudara ROC selaku wira swasta atau komisaris PT SJK, PT CBK, PT BZL dan PT APB. Ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ya, dilakukan penahanan. Atas saudara API, KPK telah menghentikan proses penyidikan karena meninggal dunia. Sementara terhadap ROC telah dilakukan penahanan pada tanggal 21 Agustus 2025. Kemudian pada kesempatan ini KPK kembali menyampaikan terkait upaya paksa penahanan terhadap saudara DDW selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur dan juga anak saudara AFI. Saudari DDW ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 September, Saudari DDW ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 September sampai dengan 28 September 2025. Penahanan dilakukan di cabang Rumah Tanah Negara kelas 2A Jakarta Timur di Pondok Bambu ya. Konstruksi perkara sebagai berikut. Pada bulan Juni 2014 diawali saudara ROC yang bermaksud mengurus perpanjangan 6 izin usaha ya. Jadi ROC ini adalah pengusaha yang akan melakukan eksplorasi pertambangan di Kalimantan Timur, melakukan perpanjangan 6 izin usaha pertambangan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui koleganya saudara IC dan saudara SUG selaku maklar ya. Kemudian pada saat proses perpanjangan IUP
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Saudara DDW meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memproses dokumen perpanjangan 6 IUP yang dimaksudkan dengan meminta sejumlah fee ya sebelum disetujui oleh saudara Afi. Jadi karena hubungannya anak dengan bapak ya, di antara saudara Afi waktu itu adalah gubernur, jadi hubungan kedekatan secara kekeluargaan di yang bersangkutan minta lebih dahulu sejumlah fee ya sebelum disetujui oleh orang tuanya atau oleh gubernur. Dalam proses selanjutnya, Saudari DDW kemudian menyetujui dan mengatur pertemuan dengan Saudara ROC. Jadi untuk bertemu dengan pejabat gubernur pada saat itu, orang tua Saudara DDW ini yang ngatur ya DDW gitu. ROC kemudian baru dipertemukan yang bertujuan untuk bernegosiasi atas fee dari pengajuan 6 IUP milik ROC. Bahwa kemudian Saudari DDW mengatakan sebelumnya Saudara IC telah menghubungi dan memberi harga penembusan atas 6 IUP milik Saudara ROC sebesar 1,5 miliar. Jadi dinego-nego lah di situ ya. Saudara IC dan Saudara SUG ini kan maklar, dia nego lah ke DDW. DDW kan anaknya dari AFI gitu. Nah di sana ditawarkanlah untuk keseluruhan 6 IUP itu 3,5 miliar. Ya. Namun DDW kemudian menolak dan meminta untuk ini dinaikkan ya, dari tadi 1,5 miliar menjadi 3,5 miliar. Jadi tawaran pertama dari IC itu 1,5 miliar untuk 6 IUP perpanjangannya, tapi DDW itu minta 3,5 miliar atau naik 2 kali lipat dari harga penembusan awal ya. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati harga penembusan tersebut. Saudari DDW dan saudara ROC bertemu di sebuah hotel yang berlokasi di Samarinda, di mana saudari DDW melalui saudara IC menerima uang sejumlah 3 miliar dalam pecahan Singapura dollar, kemudian 500 juta dalam pecahan juga Singapura dollar. Melalui saudara SUG. Setelah terjadi transaksi, dimaksud saudara ROC melalui saudara IC menerima dokumen 6 IUP dari saudara DDW yang diantarkan oleh saudara IJ selaku babysitter dari saudara DDW. Jadi untuk penyerahan SK-nya itu di rumah. Jadi diserahkannya oleh babysitternya gitu. Tapi untuk penyerahan uangnya tadi yang 3 miliar dalam pecahan dolar Singapura dan 500 juta rupiah itu di hotel diserahkan. Jadi uang dulu diserahkan, kemudian baru perpanjangan IUP-nya. Bahwa setelah transaksi selesai, saudara DDW kemudian meminta fee tambahan kepada ROC melalui SUG. Namun saudara ROC tidak menanggapi permintaan tambahan tersebut. Jadi maksudnya ingin tambah lagi gitu dari 3,5. Padahal tadi awalnya ditawar 1,5, kemudian tidak mau naik jadi 3,5 gitu seperti itu. Atas perbuatan tersangka DDW dipersangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Zubir. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana pendapat Anda terkait kasus korupsi tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe ke Panggung Negeri.